Halo para penonton yang berada di segala penjuru dunianya masing-masing, saya ucapkan selamat siang ya. Tapi kalau masih malam ya bodo amat. Di episode kali ini aku akan membahas film yang berjudul My Little Brother. Film yang berasal dari Korea Selatan ini dirilis pada tahun 2017 yang disutradarai oleh Ma Dae-yoon, yang dimana berkisah tentang tiga bersaudara yang awalnya berpisah dan tidak peduli satu sama lain. Kakak tertua, Sung Ho, adalah sopir pengantar anak TK. Adik perempuan bungsu, Jomi, adalah wanita dewasa yang sepanjang hidupnya ia habiskan dengan bekerja sambilan di berbagai tempat. Dan di antara ketiganya yang paling normal adalah So Kyung karena dia bekerja sebagai reporter di salah satu stasiun televisi. Tiga bersaudara ini tak pernah peduli dengan kondisi keluarga. Mereka juga terpisah dengan sang ayah yang sudah lama hidup di desa. Suatu hari kabar duka datang karena ayah mereka meninggal dunia. Nah, di momen inilah mereka dipertemukan kembali. Namun bukannya saling bertegur sapa, mereka malah menginginkan upacara kematian tersebut berakhir dengan cepat. Dan saat itu juga mereka terkejut karena ada satu bocah laki-laki yang menangis di tengah upacara kematian ayahnya. Tak diduga ternyata anak tersebut adalah adik bungsu mereka. Daripada penasaran dengan kelanjutannya, mari kita kupas tuntas alur ceritanya. Let's go! Film ini diawali dengan kematian sang ayah yang mengharuskan ketiga bersaudara ini kembali berkumpul setelah sekian lama tidak bertemu. Hubungan yang tidak harmonis di antara ketiga bersaudara ini terlihat dari cara mereka berkomunikasi. Bahkan yang lebih parah, mereka tidak mengetahui penyebab kematian ayahnya sendiri. Mereka juga bersepakat untuk cepat menyelesaikan prosesi pemakaman ayah mereka demi untuk menghemat biaya. Dan hanya Jomi yang menangis, bersedih kehilangan ayah mereka. Keesokan harinya mereka dikejutkan dengan kehadiran seorang bocah laki-laki yang menangis terseduh-seduh di depan foto ayah mereka. Dan bocah itu mengaku sebagai anak dari ayah mereka sekaligus adik bungsu bagi mereka. Jelas kaget sekali dan tidak percaya akan hal ini. 수경이 누구 맞지? 누구니 넌? Tentu saja mereka menolak untuk bertanggung jawab dengan berbagai alasan ekonomi dan kesibukan. Bahkan mereka ingin Onak dikirim ke panti asuhan. Onak tentu saja sedih mendengar kakak-kakaknya menolak untuk merawatnya. Tetapi Onak sangat menyayangi saudara-saudaranya. Dia juga tidak mungkin hidup sendirian. Maka secara diam-diam Onak masuk ke mobil So Kyung. Tentu saja So Kyung sangat terkejut dengan terpaksa membiarkan Onak tinggal di rumahnya. Sesampainya di rumah So Kyung, apartemen maksudnya, Onak memberikan sesuatu yang berupa DVD player. Namun So Kyung enggan melihat seperti apa isinya. Dan pagi telah tiba. So Kyung membangunkan Onak yang lagi melamun. Ia menyuruhnya keluar dan menegaskan untuk tidak memasuki ruangan yang So Kyung beri garis. 내가 있든 없든 여기 넘어오면 죽는다. Di sisi lain, Jomi lagi mengadu nasib dan ingin bergabung di acara TV melalui audisinya. Namun dia hanya bisa bekerja sambilan menjadi karyawan pembersih di salah satu kafe di kotanya. Sedangkan kakak tertua mereka yaitu Sung Ho, hari-harinya hanya bekerja sebagai pengantar anak TK. Terlihat dia lagi mengejar seseorang yang pernah menipu dia. Tidak heran sifat Sung Ho mudah percaya pada orang lain. Tentunya akan sangat mudah ditipu orang kan? Scene berlanjut. So Kyung sangat berambisi dengan pekerjaannya. Dia selalu memprotes kepada kepala editor untuk mengunggah beritanya. Di sisi lain, Onak berinisiatif membersihkan ruangan apartemen milik So Kyung, tidak peduli dengan kata-kata kakaknya. Bahkan ketika So Kyung pulang selepas kerja, dia mengomeli Onak. 그대로 청소를 하래. 방 안에만 있으라고 그랬어. 안 그래? 집이 더러워도 내 집이고 밥을 안 먹어도 내 맘이니까. Tidak selang beberapa lama, Sung Ho datang untuk menjemput Onak. Bukan untuk bertanggung jawab mengasuh Onak, melainkan malah memanfaatkannya. Mereka pergi ke dokter dengan berdalih untuk mendapatkan dokumen anak cacat dan mendapatkan kompensasi. Tetapi dokter mengetahui bahwa keluarga Onak berniat menipu dan gagal dari rencana mereka. 그거 맛있었어? 예. 아, 전학을 오셨구나. 그만해라. Akhirnya, Sung Ho mengirimkan Onak kembali ke apartemen So Kyung. So Kyung tiba-tiba saja meninggal sesaat sebelum ayahnya meninggal.
Dengan ditemani Ohnak, di situ timbullah perasaan emosional terhadap keduanya. Hingga keesokan harinya, Sokyung mengajak Ohnak pergi ke kantornya. Namun Sokyung menyuruh Ohnak agar tidak keluar dari perpustakaan. Dan jika dia melanggar akan dikirim langsung ke panti asuhan. Akan tetapi di sana Ohnak bertemu dengan anak dari kepala manajer. Kemudian Ohnak bermain bersama Sebyul, namanya Sebyul sih. Tidak sengaja dia mendengarkan percakapan dari sang manajer. Ketika Ohnak keluar dari ruangan manajer, tiba-tiba saja ketahuan oleh Sokyung. Sokyung lalu menciwir telinga Ohnak dan memperingatinya lagi. Tidak sengaja Ohnak memberitahukan apa yang dia dengarkan dari percakapan sang manajer. Disitulah Sokyung berinisiatif untuk menggunakan Ohnak, iya adiknya sendiri, untuk mendapatkan informasi beritanya melalui Ohnak dengan Sebyul. 네가 그걸 어떻게 알아? 새별이라 하던가. 이게 사돈났다 어쩌고. 맞다니까. Scene berlanjut, pagi itu terlihat sang manajer melakukan olahraga pagi. Dan tentu saja Sokyung beraksi bersama Ohnak demi mendapatkan kesempatan untuk bermain ke rumah manajer. 그럼 들어가세요. 인사해야지 나가. Dan malam itu juga mereka merencanakan untuk mendapatkan rekaman di rumah manajer. Tidak menunggu keesokan hari, malam itu juga mereka pergi ke rumah sang manajer, tetapi di sana hanya ada istrinya. Namun hambatan datang pada rencana mereka. Tampaknya alat perekam terjatuh dan terselip di kamar sang manajer. Kemudian Sokyung berusaha untuk mendapatkan alat perekam tersebut dan mendobrak pintu yang terkunci itu. Sontak saja pintu itu terbuka dan haruskan Sokyung juga ikut terjatuh dan menimbulkan suara yang membuat keluarga termasuk sang manajer terkejut lalu menghampiri sumber dari suara tersebut. Sang manajer terkejut dan melihat Sokyung yang terbaring di sana. Kemudian dia membangunkan Sokyung yang berpura-pura pingsan itu. Jika kalian tahu, Sokyung tidak berani berbicara atau bangun karena di mulutnya ia sedang menyerang sebuah alat perekam. 참문 가져. 어서 아무거나 어서. 기자. 지금 움직였죠? 더 때려봐요 더. Kemudian Ohnak berlari mengambil air yang berisi irisan kulit timun dan langsung menyiramkan ke muka Sokyung. Tentu saja Sokyung langsung sadar dan memasang muka yang lagi marah. Malam itu juga dia diusir oleh sang manajer karena niatnya sudah diketahui cuy. Karena kesalahan dan rencananya yang gagal, dia kemudian membawa Ohnak ke kosannya Jomi dan menyerahkan Ohnak karena Sokyung sudah tidak mau lagi di apartnya ada Ohnak. Hanya Jomi yang tahu asal-usulnya. Akhirnya dia menerima Ohnak untuk tinggal bersamanya. Ohnak juga membantu pekerjaan Jomi. Malam itu juga mereka makan malam bersama dengan kesederhanaan seperti itu yang menjadi kebahagiaan men. Di saat lagi mereka makan malam, Ohnak menjelaskan apa yang terjadi dengan Sokyung karena dia telah mengacaukan rencananya. Sesaat setelah itu, Jomi juga menceritakan curahan hatinya kepada Ohnak bahwasanya dia sangat ingin sekali memberikan kebahagiaan untuk orang tuanya, terutama ibunya. Dan pagi pun telah tiba. Ohnak mengajak Jomi agar membantu Sokyung, namun Jomi menolak. Akhirnya Ohnak bepergian sendiri untuk membantu kakaknya Sokyung. Dia pergi untuk mendapatkan rekaman kebenaran dari sang manajer. Karena tidak memberitahu kakak-kakaknya, hari itu juga ketiga saudaranya mencari keberadaan Ohnak yang ceroboh. Ohnak bermaksud untuk mendapatkan rekaman itu, lalu dia masuk ke dalam mobil manajer. Untung saja Sokyung menyadari kelakuan Ohnak, sekalipun Sungho dan Jomi. Tetapi sang manajer belum mengetahui bahwa di dalam mobilnya ada Ohnak serta terdapat dua mobil yang lagi mengejarnya cuy. Tiba-tiba saja pengendara sepeda melintas. Sontak manajer mengerem secara tiba-tiba dan dia terkejut dan heran tentunya mengapa ada Ohnak di sini. Terlebih lagi, smart touch-nya itu berbunyi. Itu adalah suara Sokyung yang berbicara di smart touch adiknya.
Tentu saja manajer langsung mengunci pintu mobil. Dia tidak mau Oh Nak membawa rekaman itu ke Sokyung. Sang manajer pun berusaha merebut rekaman itu dan kabur meninggalkan Sokyung. Dan di sisi lain, Jomi dan Sungho melanjutkan mengejar mobil sang manajer. Setelah tiba di tempat yang sepi, manajer menghentikan mobilnya dan merebut rekaman tersebut. Lalu Sokyung datang dan ingin merebut rekaman itu. Tetapi usahanya sia-sia, Sokyung kalah berantem dengan sang manajer. Akhirnya rekaman tersebut berhasil dirusak oleh sang manajer. Setelah berhasil merusak alat rekaman itu, manajer pun langsung pergi dari hadapan mereka. Sokyung sadar akan resiko ini, lalu dia emosi dan pergi juga cuy. Kasian. 제발 좀 꺼져주라 제발 좀. Usai sudah semua harapan, Sokyung juga dipecat dari perusahaannya. Malam itu mereka berkumpul tak lupa dengan Oh Nak. Mereka asik menyantap makan malam, namun Oh Nak menjadi pembantu bagi mereka. Oh Nak kelelahan lalu tertidur. Di situ Oh Nak ternyata mendengar percakapan dari kakak-kakaknya bahwasannya mereka ingin mengirim Oh Nak ke panti asuhan. Alasannya kebutuhan mereka lagi kritis dan tidak mungkin untuk mengasuh Oh Nak. Akhirnya kesepakatan mereka sudah ditentukan. Oh Nak ternyata mendengar percakapan mereka dan dia menangis terseduh-seduh. Dia sangat tidak ingin dikirim ke panti asuhan. Pagi itu telah tiba. Oh Nak diantar oleh Sungho menuju panti asuhan. Sedangkan Sokyung melamun teringat bahwa selama ini Oh Nak sangat pengertian padanya. Dan dia pun mulai memikirkan Oh Nak dan merasa bersalah. Ternyata Oh Nak mampu menembus hati Sokyung yang dingin. Terlebih lagi dia pernah diberi kaset DVD. Ternyata setelah diputar isinya sebuah video ibunya yang tunarungu yang menjelaskan bahwa Oh Nak adalah adik kandungnya. Dan sekaligus minta maaf karena mereka sebagai orang tua membebani anak-anaknya, terutama Sokyung. Ibunya juga berkata dia sangat mengerti perasaan Sokyung yang mempunyai ayah yang selalu membuat masalah. Ibunya sangat berterima kasih untuk kebaikan Sokyung yang menjadi penopang ekonomi mereka. Dan setelah melihat video tersebut, tentu saja hati Sokyung menjadi luluh dan berniat mengambil Oh Nak dari panti asuhan. 많이 미안해. 엄마. Namun tanpa diketahui Oh Nak menghilang. Dia tidak ada di panti asuhan teman-teman. Lalu di mana? Kemudian Sokyung menghubungi Sungho dan mengabarkan bahwa Oh Nak menghilang. Mereka lalu pergi ke kantor polisi untuk melaporkan anak hilang, yakni adik mereka. Lalu pihak kepolisian segera memproses laporan mereka dengan membuat postingan anak hilang di berbagai platform media sosial. Untung saja salah satu warga masyarakat melihat postingan tersebut dan kebetulan sekali melihat keberadaannya Oh Nak. Kemudian dia mengabarkan bahwa Oh Nak lagi berada di Sanchong, yakni di desa mereka dulu sekaligus tempat tinggal orang tua mereka. Buru-buru ketiga bersaudara itu berangkat untuk menemui Oh Nak. Ternyata Oh Nak lagi berada di tempat kuburan sang ibu. Dia menangis terseduh-seduh bahwa sangat ingin bertemu dengan ibunya. Ia juga mengadu tidak ingin dikirim ke panti asuhan karena dia berkata masih mempunyai kakak-kakak yang dia sayangi. Oh Nak tidak mengetahui bahwa kakak-kakaknya berada di belakangnya. Lalu mereka menghampiri Oh Nak dan segera meminta maaf pada Oh Nak. Dan akhirnya hubungan mereka dipulihkan dari atas keinginan Oh Nak. Mereka pun berfoto keluarga lengkap walaupun ayah dan ibunya hanya berupa bingkai foto yang mereka pegang. Sungguh Edi sangat bahagia. Buat kalian ingat ya, orang tua itu tidaklah sempurna dan jika orang tua berbuat salah kepada anak, hendaknya orang tua juga meminta maaf kepada anaknya, sekaligus menyatakan terima kasih pada anak-anaknya. Karena itu bisa menyembuhkan luka dan kekecewaan anak terhadap orang tua. Begitupun sebaliknya ya guys. Alah sobujak kobang. Terima kasih sudah menonton Alutita Film hari ini. Like kalau kalian suka dan jangan lupa memenuhi kewajiban ya. Gua Rama cabut. Bye.